Gimana sebuah jam Rolex yang harganya ratusan juta ternyata bisa mengungkap pembunuh dari sebuah kasus misteri yang benar-benar sulit untuk terpecahkan. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbe. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian para penggemar kasus kriminal dan misteri, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbe. Dan juga klik lonceng supaya ada notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Di video kali ini aku mau menceritakan ke kalian gimana sebuah jam Rolex yang harganya ratusan juta ternyata bisa mengungkap pembunuh dari sebuah kasus misteri yang benar-benar sulit untuk terpecahkan. Nah, ini kisah nyata ya guys, jadi untuk kalian yang tertarik, tonton terus video ini sampai habis. Pada tanggal 28 Juli 1996, ada seorang nelayan Inggris yang lagi mancing di sebuah sungai. Waktu dia mancing ya guys, dia kan narik jarinya itu balik ya. Waktu dia narik jarinya kembali ya, dia itu menemukan bukannya ikan, tapi sebuah tangkapan besar lain yaitu mayat. Mayat itu udah dalam kondisi yang cukup busuk, mukanya udah nggak bisa dikenali, tangan dan kakinya juga udah mulai proses pembusukan. Dan juga tidak ditemukan adanya dompet dan identitas lain kayak KTP ya di kantong dan pakaian-pakaiannya. Yang tertinggal di mayat itu cuma pakaiannya yang dia pakai waktu itu. Kemudian juga tato yang ada di tangannya yang nggak kelihatan jelas bentuknya apa, dan juga sebuah jam Rolex Oyster Perpetual Datejust. Begitu menemukan mayat tersebut, nelayan langsung telepon ke polisi Inggris setempat, dan kemudian polisi langsung mengambil alih mayat tersebut. Mayat itu mulai diselidiki, siapakah mayat ini, identitasnya dia siapa, untuk menemukan siapa pembunuh dari mayat ini. Karena yang jelas-jelas banget dibunuh guys, bukan tenggelam. Karena di bagian sabuknya itu ditemukan adanya bekas jangkar. Ya, jadi memang sengaja dia itu ditenggelamkan. Dan juga ada bekas kayak pukulan gitu guys, kan forensik kan melihat gitu ada bekas pukulan. Nah ini pasti jelas pembunuhan. Akhirnya polisi mulai nyelidikin siapa ini ya. Mukanya nggak bisa kenali, kaki tangannya juga ada proses pembusukan, nggak ada identitasnya. Tiba-tiba seorang ahli forensik senior itu melihat jam Rolex yang dia pakai ini. Jam Rolex ini kalau asli itu ada nomor serinya guys ya. Dan dengan nomor seri itu langsung bisa dilacak siapa pemilik dari jam Rolex ini. Bahkan kayak kapan terakhir diservis, dibelinya kapan, itu diketahui semua di pusatnya Rolex. Akhirnya si ahli forensik ini mengirimkan balik jam Rolex Oyster Perpetual Datejust lagi ke pusat Rolex di Inggris. Dan benar, langsung ketemu siapa pemilik dari jam tersebut. Nama pemilik dari jam tersebut adalah Ronald Platt. Dan waktu polisi menyelidiki ya fotonya, benar ternyata mayat yang mereka temukan itu adalah mayat dari Ronald Platt. Karena di tangannya fotonya Ronald Platt itu ada tatonya yang persis kayak tato yang mereka temukan di mayat tersebut. Dan juga jam yang dia pakai juga sama ya. Dari foto tersebut mereka tahu, oh ini Ronald Platt. Dari situlah mulai diselidiki orang-orang yang ada di sekitar Ronald Platt. Polisi pertama-tama mulai menelpon rumah dari Ronald Platt tersebut. Siapa tahu ada yang tinggal di rumahnya, mungkin keluarganya ya kan, telepon. Waktu mereka telepon rumahnya, yang mengangkat adalah seorang pria yang bernama David Davis. Pria ini itu bilang kalau dia adalah teman dekat dari Ronald Platt dan juga partner bisnis dari Ronald Platt. Dia bernama David Davis. Dan waktu ditanya sama polisi, kamu tahu nggak Ronald Platt ini kemana? David Davis ini menjawab kalau Ronald Platt itu lagi jalan-jalan di Perancis. Jadi dia nggak lagi di Inggris. Padahal sebenarnya Ronald Platt itu polisi tahu udah meninggal. Nah, polisi mulai mencurigai David Davis ini karena bagaimana mungkin seorang partner bisnis nggak tahu kalau rekannya ini itu nggak bisa ditemukan gitu loh ya guys.
telepon nggak bisa, kemudian udah meninggal, itu gimana mungkin seorang David Davis ini nggak tahu. Padahal kan partner dan teman dekatnya. Selain David Davis ini, polisi juga mulai menyelidiki orang lainnya, yaitu mantan pacar dari si Ronald Platt ini. Mantan pacarnya ini waktu tahu Ronald Platt udah meninggal, shock banget, kaget, ya. Dan tapi dia memberikan banyak informasi yang cukup membantu bagi kepolisian. Dia menceritakan kalau tahun 1992, dia dan juga Ronald Platt itu dikasih tiket sama David Davis untuk kembali ke Kanada. Jadi mereka ini memang ditawari kerjasama oleh si David Davis pada tahun 1990-an gitu ya. Tawari kerjasama bareng, ayo bisnis gitu ya. Terus waktu si Ronald Platt ini bilang ke David Davis, aku kayak mau kembali ke Kanada, David Davis ini ngasih tiket pesawat one way ke si Ronald Platt dan mantan pacarnya ini. Wes kalian tinggal lo di Kanada sana, nggak usah mikirin aku, bisnis di sini biar aku yang ngurus gitu kan ya. Nah, tapi sebelum mereka berangkat ke Kanada, David Davis ini meminta akta kelahiran, kemudian kartu SIM, dan juga stempel tanda tangan dari Ronald Platt. Dia bilang itu untuk keperluan bisnis, supaya kalau Ronald Platt waktu nggak ada di tempat, David Davis bisa membantu menandatangankan dan lain sebagainya atas nama Ronald Platt. Nah, poin ini tuh sangat mencurigakan buat polisi karena ini udah termasuk ilegal gitu ya guys, kan dia memakai tanda tangan dan juga kayak identitas orang lain untuk keperluan bisnis. Nah, setelah beberapa tahun tinggal di Kanada, si Ronald Platt ini putus sama pacarnya ini akhirnya balik duluan ke Inggris, Ronald Platt sendirian. Tahun 1996, waktu polisi menyelidiki ya, Ronald Platt ini kembali ke Inggris. Kayaknya juga di bulan Julian itu ya guys. Nah, kemudian karena polisi sudah menemukan poin yang lebih mencurigakan ke David Davis, akhirnya polisi mulai berpikir untuk menginterogasi David Davis di rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, polisi tuh nggak menemukan David Davis di rumahnya. Akhirnya polisi ngecek ke tetangga sebelahnya David Davis ini ya. Setelah diketok dan ditanyain tetangganya ini bilang kalau orang yang tinggal di rumah sebelah itu namanya Ronald Platt, bukan David Davis guys. Padahal yang tinggal tuh David Davis, bukan Ronald Platt. Bingung kan ya? Tetangga juga bilang kalau David Davis yang mengaku sebagai Ronald Platt itu punya sebuah kapal kecil ya guys, yacht gitu ya, yang ada mesinnya gitu, diparkirkan di dekat rumahnya itu guys. Nah, polisi akhirnya mulai curiga dan mulai memiliki David Davis ini lebih dalam dan juga tentang kapal tersebut. Curiganya gini, pertama tadi tetangganya bilang kalau yang tinggal di sebelah itu Ronald Platt, bukan David Davis. Berarti David Davis ini kemungkinan mencuri identitas dari Ronald Platt ini. Ronald Platt ini juga meminta kayak akta kelahiran, terus kemudian kayak tanda tangan sampel-sampel itu ya, yang punyanya Ronald Platt yang asli, yang membuat polisi lebih curiga. Kemudian yang ketiga, si David Davis ini punya sebuah kapal yang kemungkinan bisa dibuat untuk membuang si Ronald Platt ke sungai. Waktu diselidiki, kapal tersebut itu ada GPS sistemnya. Dan di GPS sistem itu ternyata terlacak kalau kapal itu pernah dipakai untuk mancing ke daerah tempat si Ronald Platt itu dibuang. Jadi itu bukti pertamanya. Setelah itu diselidiki lebih lanjut ya, ternyata yang tinggal bersama si David Davis di rumah itu bukanlah istrinya yang dia sama ini sebut sebagai Noel, tapi malah ternyata adalah anak perempuannya yang bernama Sheena. Jadi si David Davis ini nyuruh anak perempuannya yang bernama Sheena ini untuk acting sebagai istrinya dia. Anak perempuannya bernama Sheena ini akhirnya bersaksi menentang papanya ya di pengadilan,
Dia bilang kalau papanya itu memanipulasi dia untuk bertindak sebagai istri dari papanya dan bukan anaknya. Nah, dari sinilah bukti-bukti udah mulai terkumpul ya. Dan dari jam Datejust-nya Rolex itu ya guys, itu juga ditemukan tanggal dan perkiraan waktu kematian dari si Ronald Platt yang asli. Karena jam Rolex itu kan memang ada kayak daya reserve-nya loh, daya kayak daya simpenannya di dalam jamnya. Jadi waktu dia masuk ke air itu dia nggak langsung mati, tapi dia bisa bertahan 2-3 hari karena waterproof ya. Jadi jamnya itu nggak langsung rusak. Untungnya sih dia pakai Rolex guys. Nah, begitu polisi menemukan mayat tadi, polisi langsung tahu dari perkiraan waktu yang ada di jam itu ya, kalau Ronald Platt ini matinya atau meninggalnya itu pada tanggal 20 Juli 1996 itu. Dari waktu dicocokin sama GPS-nya ya, waktu GPS-nya itu ternyata sama guys. Memang GPS-nya pada waktu itu dan juga pada tanggal-tanggal itu berhenti di sungai tersebut. Tempat si David Davis ini membuang Ronald Platt. Jadi jelas David Davis ini sudah pasti adalah pembunuh dari si Ronald Platt. David Davis ini ditahan pada tanggal 31 Oktober 1997 setelah penyelidikan yang sangat panjang dan menemukan bukti yang panjang atas tuduhan pembunuhan terhadap Ronald Platt ini dan juga penipuan ya terhadap Ronald Platt dan juga mantan pacarnya ini. Dan gak cuma gitu, setelah diselidiki lebih dalam ternyata dia itu juga sudah menipu begitu banyak orang di Kanada. Pada tahun 1990, David Davis ini yang nama aslinya adalah Albert Johnson Walker itu dulunya bekerja di Ontario, Kanada sebagai financial consultant. Setelah perusahaan financial consultant-nya itu mengalami masalah, David Davis ini atau yang bernama asli Albert Johnson Walker ini menyelundupkan 3,2 juta dolar. Ya itu sekarang setara 45 M guys, 45,7 M sekarang rupiah dari klien-kliennya yang di financial consultant itu. Kayak gini ya, dia nyelundupin uang sebanyak itu guys. Setelah dia menyelundupkan uang sebanyak itu ya untuk dirinya sendiri, ya dia kemudian membawa lari anaknya tadi yang masih berumur 15 tahun waktu itu yang bernama Sheena, lari ke Inggris. Dia meninggalkan istrinya dan 2 orang anak lainnya di Kanada dan dia memulai hidup yang baru di Inggris dengan nama David Davis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai David Davis, seorang pengusaha yang kaya raya. Jadi dia itu actingnya semua kayak pengusaha guys. Jadi dia itu mungkin belajar etiket atau gimana ya, minumnya, pakaiannya, semua itu seakan-akan dia itu pengusaha kaya raya. Benar-benar nggak kelihatan kayak seorang penipu. Makanya itu tadi Ronald Platt dan juga mantan pacarnya itu tertipu dengan penampilannya tersebut. Dan dia juga memperkenalkan anaknya bernama Sheena tadi sebagai istrinya, Noel, yang cantik dan juga masih muda. Karena tuduhan-tuduhan ini, ya akhirnya si Albert Johnson Walker yang juga berperan sebagai David Davis, yang kemudian juga mengambil identitas Ronald Platt ini, dihukum penjara seumur hidup. Ya, dia dijatuhi hukuman pada bulan Juni 1998. Jadi 1 tahun setelah dia ditangkap, dia baru dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan parole ya 15 tahun setelahnya. Jadi kejadian ini ya banyak banget yang bisa kita pelajari kalau ternyata jam Rolex itu cukup bermanfaat guys. Jadi manfaatnya nggak cuma untuk lihat jam, tapi ternyata juga bisa untuk menentukan waktu kematian seseorang dan bahkan menemukan pembunuh ya. Dan untungnya jam Rolexnya tadi itu waterproof ya guys. Jadi sangat-sangat membantu penyelidikan. Dan walaupun sepintar-pintarnya orang ya menutupi jejak pembunuhannya, ternyata dia ketemunya malah dari sebuah jam Rolex yang mungkin dia awalnya nggak mikir, nggak mungkin lah ketemu. Buktinya karena dia udah ngambil semua dompet dan
identitas dari Ernoplat, tapi ternyata dia malah ketemunya dari sebuah jam. Jadi sebelum-sebelumnya bangkai pasti baunya bakal tercium ya. Itu benar banget peribahasa itu, guys. Selain itu kita juga belajar kalau kita nggak bisa menilai seseorang dari penampilannya doang. Ada orang yang penampilannya mungkin biasa aja, tapi ternyata dia malah justru seorang pengusaha kaya raya. Tapi ada orang juga yang justru penampilannya kayak si David Davis ini, pengusaha kaya raya, tapi ternyata adalah seorang penipu. Jadi hati-hati dalam menilai seseorang, dan pastinya kalau kalian kerja sama orang ya guys, jangan sampai memberikan identitas kalian atau hal yang penting buat kalian ke orang tersebut. Karena sepercayanya kalian sama orang itu pasti bisa tetap menipu kalian. Oke guys, thank you banget udah nonton video kali ini. Buat kalian yang suka sama video kali ini, jangan lupa untuk klik like video aku. Dan juga klik subscribe untuk channel aku, Eva Sanbe. Dan klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Dan ingat guys, video ini gak disponsori sama Rolex. Thank you, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.